Hiroshima dan Nagasaki telah dibuang oleh sebelumnya. Berarti Jepang sudah kalah. Sebaiknya saya mendiskusikan ini dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Saudara-saudara sekalian, saya telah mendengar berita yang amat sangat menggembirakan bagi kita semua. Saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Itu berarti terjadi kekuasaan di Indonesia. Itu adalah hal yang menyenangkan bagi kita semua. Tapi yang ingin saya bingung maksud tadi tentang sebelumnya kekuasaan kamu. Itu berarti Jepang tidak lagi berkuasa atas negara kita. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekuasaan ini? Dari itu kita sepakat untuk menolak untuk hadiah yang sekarang Jepang. Kita akan bersyukur dengan ini. Setuju dengan Menggalus. Mereka adalah hak dari persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua memberitahu Bung Karno dan Hatta untuk memutuskan hubungan dengan Jepang. Saya setuju usul pemerintahan tadi tentang mulai sekarang kita minta kepada Bung Soekarno dan Bung Hatta lebih cepat lebih baik, bukan? Bagaimana kalau kita menyampaikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin? Saya setuju dengan usul ini. Karena waktunya yang paling tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tidak setuju. Bagaimana kalau rapat saya ini kita tutup sampai di sini saja? Kalian semua bisa pulang pada mana-mana. Kalau kalian semua sudah setuju, bagaimana besok kita ke kediaman Bung Karno untuk mengulas apa yang kalian semua inginkan? Dan rapat hari ini kita tutup saja dan kita balik ke kediaman tersebut. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno yang di dalam? Iya, Kang Mas ada di dalam. Ada perlu apa yang mencari Kang Mas? Begini Bu, ada hal penting yang kami sampaikan dengannya. Oh, ya sudah, silahkan masuk. Siapa Bu yang datang? Itu para pemuda datang. Mereka ingin berbicara penting katanya, Pak. Saya dengar dari istri saya katanya ada yang ingin kalian bicarakan. Memangnya apa yang ingin kalian bicarakan? Kami ingin menceritakan keinginan kami agar secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Keinginan kami adalah kami ingin secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena ini adalah waktu yang sangat cocok dan pas. Karena Jepang tidak lagi dapat berkuasa di negara kita. Apakah kalian tidak memikirkan bahaya apabila nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Soalnya, kekuatan militer Jepang masih berada di Indonesia. Itu mungkin bisa menggagalkan rencana untuk memproklamasikan Indonesia. Yang jelas, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia cepat-cepatnya. Bagaimana kalau apa yang kita bicarakan kali ini kita renungkan kembali dengan Bung Karno dan Bung Hatta? Bagaimana? Setuju. Ya betul, agar tidak terjadi sebuah kesalahpahaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Bung Karno yang ada Bu. Oh, mencari Kang Mas. Ada di dalam. Mari masuk. Wah, kebetulan sekali tokoh-tokoh tua juga sedang berkumpul di sini. Oh Bu, tokoh tua juga ada. Iya, ada. Seperti Dr. Samsi dan Ahmad Subarjo. Maaf, saya kasihkan ngobrol. Mari masuk. Maaf Bung, lagi-lagi kami mengganggu waktu Anda. Tidak apa-apa. Lalu apa yang ingin kalian bicarakan? Begini, Bung sendiri sudah tahu kan, kami ingin secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Ya, saya tahu itu. Kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan sama. Saya juga menginginkannya. Lalu kenapa Bung tidak setuju kalau Bung memang menginginkan kemerdekaan? Saya tidak bisa menyetujui usul Anda tanpa diadakan rapat dengan anggota PPKI yang lainnya. Tapi Bung, menurut saya, kita tidak harus melakukan rapat dengan anggota PPKI lainnya. Melihat fakta bahwa PPKI adalah buatan Jepang. Ya, saya tahu itu. Memang PPKI dibentuk oleh Jepang. Cuman itu salah satu jembatan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kami tak ingin Jepang ikut campur dalam perencanaan ini Bung. Berarti kita harus memutuskan segala kata kita di depan, begitu? Ya, saya setuju. Tetapi saya tidak setuju.
lebih baik kita bicarakan dengan anggota PPKI yang lainnya agar nantinya saat memproklamasikan kemerdekaan tidak terjadi banyak masalah. Tapi Bung, Jika kalian tidak setuju dengan saya, lebih baik saya tidak akan memproklamasikan kemerdekaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ini? Nama para pemuda berkumpul di sini? Tidak apa-apa, Bung. Senang sekali Anda bisa hadir di sini. Kami sedang membicarakan keinginan para pemuda ini. Memang apa yang mereka inginkan? Dari yang saya dengar, mereka menginginkan untuk mempercepat proklamasi. Ya benar, memang itu yang mereka inginkan. Tapi yang saya tidak setuju karena saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Bagaimana jika kita merundingkan masalah ini bersama para tokoh tua dahulu, tanpa para pemuda ini? Baiklah, saya setuju. Jadi, bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan para pemuda duduk di serambi belakang. Bagaimana ini? Para pemuda terus mendesak kita untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus memikirkan rencananya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, hal terpenting saat ini adalah melawan negara sekutu yang ingin berkuasa di negeri ini kembali. Lagi pula, jika soal kemerdekaan, nanti kita akan bahas di rapat PPKI 18 Agustus yang akan mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat mereka? Apa kita abaikan saja? Lagi pula, mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, memikirkan rencana. Jika tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sedangkan mereka terus mendesak kita untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Tapi, kita tidak tahu kebenaran berita tersebut. Lagi pula, kalau memang berita tersebut benar adanya, kitalah dahulu yang mengetahuinya. Jadi, apakah kita tidak akan mengikuti keinginan para pemuda itu? Benar, yang saya takutkan terjadi pertumpahan darah, mengingat kekuatan militer masih siap siaga dan kuat di sini. Ya sudah, bagaimana kalau keputusan Anda dan Bung Hatta untuk tidak menyetujui keinginan para pemuda dan kita sampaikan kepada pemuda ini? Ya sudah, ayo kita hampiri mereka. Bagaimana keputusan Anda, Bu? Saya tetap pada pendirian saya bahwa kami tetap tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan. Jika kalian tetap pada pendirian kalian, maka saya mempersilahkan Anda untuk mencari tokoh yang lain. Ya sudah, kalau itu mau Bung, kami bisa apa? Yang jelas, kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bu. Yang bisa seperti itu, Jepang sudah mengambil keputusan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Dan esok, tanggal 16 Agustus, PPKI akan bersidang untuk membicarakan kemerdekaan. Lah, emangnya ada apa? Kalian pikir memproklamasikan kemerdekaan semudah membalikan telapak tangan Anda sendiri? Tidak, Bung. Semua ini membutuhkan proses. Kita tidak boleh senaknya saja tanpa dibicarakannya dengan seluruh anggota PPKI yang lainnya. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh negara sekutu. Harus menunggu apa lagi? Rakyat sudah lama menderita akibat penjajahan yang menyayat jiwa dan raga ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita menghadapi Belanda yang ingin kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara sekalian tidak setuju dengan apa yang kami bicarakan, dan saudara sekalian memikul negeri ini dengan kekuatan sendiri menurut kalian semua, maka kenapa kalian semua datang untuk menghadap Soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Apa kita harus menunggu dari Jepang untuk melanjutkan kemanusiaan ini? Apa kita bisa? Kita harus bangkit dan segera mempertahankan kemerdekaan sendiri. Mengapa kita harus menunggu janji manis itu? Sedangkan Jepang kalah dalam perang dunia. Kekuatan selintir ini tidak bisa mengalahkan armada perang milik Jepang. Apa tindakanmu menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bayangkan bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan. Coba bayangkan bagaimana kita berdiri di atas kekuatan sendiri. Jika pun tidak memungkinkan malam ini juga, akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan. Ini batang leherku. Seret langsung pojok sekarang. Potong malam ini tidak usah menunggu esok hari. Bagaimana pendapat para golongan tua, Bung? Apakah mereka sudah setuju dengan rencana kita segera memproklamasikan kemerdekaan? Mereka masih kekeh untuk tidak terlalu terburu-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan dan tetap ingin mengadakan rapat dengan anggota PPKI terlebih dahulu. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Dan Bung Hatta berkata kepada saya bahwa jika saya tidak setuju dengan apa yang mereka katakan dan mengira bahwa saya tidak setuju, telah sanggup untuk melakukan kompetensi sendiri, maka mengapa saya datang kepada Bung Karno untuk memintanya memproklamasikan kemerdekaan? Lantas apa yang harus kita lakukan? Justru ini adalah kesempatan emas kita kan?
Apakah kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa mereka? Tidak bisa, Bung. Yang paling tepat hanyalah Bung Karno dan Bung Hatta. Sudah begini saya usulkan bahwa Bung Karno dan Bung Hatta kita singkat saja agar mereka terlepas dari pengaruh Jepang. Bagaimana? Apakah anda sekarang setuju? Saya setuju yang apa yang Bung katakan. Dengan pendapat kita yang bertolak belakang dengan pendapat mereka, bagaimana jika kita mengadakan pertemuan tertutup dengan mereka? Semacam penculikan begitu. Tepat sekali. Yang saya bingungkan, kita akan membawa mereka kemana? Kemana saja, Bung. Yang penting, Bung Hatta dan Bung Karno aman. Kita serahkan saja tugas ini kepada Singgi dan Latif, mengingat mereka adalah anggota kita kan. Ide yang bagus. Saya setuju. Mungkin kita bisa serahkan pada anggota PETA. Bagaimana? Apakah anda setuju? Baiklah, saya akan memikirkan dahulu. Bagaimana kalau kita membawa mereka ke Redes Dingklok, dekat Karawang? Di sana adalah tempat salah satu pemusatan tentara PETA. Benar, saya setuju. Bagus. Saya setuju dengan pendapat tersebut. Waalaikumsalam. Ada apa yang malam-malam begini bertemu kemarin? Maaf Bu, saya tidak bermaksud mengganggu. Ada hal penting yang saya harus bicarakan dengan Bung Karno. Sekali lagi saya meminta maaf. Tidak apa-apa. Kalau begitu mari silakan masuk. Terima kasih Bu. Katanya ada hal penting yang ingin kalian bicarakan. Memang hal penting apa yang ingin kalian bicarakan? Apakah berkaitan dengan yang tadi siang? Sebelumnya kami meminta maaf, lagi-lagi kami mengganggu waktu istirahat Bung. Memang kedatangan kami kemari berkaitan dengan kejadian tadi siang. Begini Bung, kami mendapatkan tugas membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota. Kemana? Ke Karawang, Bung. Kenapa harus keluar kota? Untuk menghindari pengaruh Jepang. Lalu kenapa jika kamu tidak mau? Apaan kalian ini? Sekarang, Bung, bukan saatnya bagi kita untuk berdebat. Cepatlah ikuti kami. Apakah semua ini penting? Ya, sangat penting, Bung. Cepat ikuti kami. Baiklah, kami akan ikut, tapi saya akan berpamitan dengan Fatmawati. Bu, Kang Mas pamit dulu. Kang Mas akan pergi dengan pemuda ini Kemana? ke Karawang. Bolehkah saya ikut? Saya merasa kira-kira ini perasaan saya tidak kena tentang kamu, Mas. Boleh, cepatlah. Maaf Bung, apakah sudah selesai bicaranya? Kalau begitu bagaimana kalau sekarang kita berangkat agar lebih cepat? Ya, ayolah kita berangkat. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu Bung. Katakanlah padaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta, dan aku akan menjamin kemerdekaan kalian untuk esok harinya. Apa Anda berjanji dengan ucapan Anda? Ya, saya bersumpah, tapi tolong bantu agar mereka dapat kembali ke Jakarta. Saya berjanji bahwa proklamasi akan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945. Jika proklamasi belum dikumandangkan hingga pukul 12 siang, maka nyawa saya akan menjadi taruhannya. Bagaimana? Ya, baiklah. Soekarno, tunggu apa lagi? Waktu ini yang tepat bagi kita semua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, sebaiknya kalian mengikuti usul kami. Maaf, tapi saya tidak bisa. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kalau tidak kau kubunuh. Apa ini? Kami hanya ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Ya, seperti itu. Tapi tidak perlu seperti yang sekarang juga. Lagi pula, jika bukan tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan saat ini, pasti dia memiliki alasan tersendiri. Dengan cara apa? Bagaimana kalau kita membahas masalah ini dengan kepala dingin dan tanpa adanya emosi? Sudah. Iya Pak. Selamat malam. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu itu benar. Kami mendengar berita tersebut dari salah satu pemuda, katanya dia mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Dari mana Tuhan mendengar berita tersebut? Memang benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan karena kami masih bertanggung jawab atas terhadap keamanan Indonesia. Sekarang yang kami bingungkan, para pemuda terus mendesak agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Wah, itu merupakan gagasan yang bagus, mengingat inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Tuhan menyetujuinya. Iya, saya menyetujuinya. Begini, kalau Anda mengizinkan, bolehkah kami menginap di rumah Anda? Iya, boleh. Memangnya untuk apa? Rencananya, kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok pagi. Apakah Tuhan keberatan? Tidak sama sekali. Ya sudah, ayo sekarang kita masuk ke ruang makan. Rasanya
terlalu banyak orang yang mengerjakan naskah ini bersama. Bagaimana kalau Anda, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, serta saya mengerjakannya? Lalu bagaimana dengan para pemuda di luar? Baiklah, biarkan mereka menunggu kita. Ayo Soekarno. Baiklah, biarkan saya mencatat. Baiklah, jika kita mau Bu. Itu kan bagian dari pembukaan. Lalu, bagaimana dengan isinya? Saya sudah berpikir, bagaimana jika seperti ini? Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, sekarang naskah sudah selesai. Baiklah, bagaimana kalau kita menghampiri para pemuda itu? Menurut kalian, apakah mereka akan menyetujuinya? Ya sudah, ayo kita hampiri mereka. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Menurut saya dalam naskah ini ada sedikit kejanggalan Bu, yang dimana mungkin bisa diubah atau diperbaiki. Apa yang harus diubah? Dalam konsep yang telah saudara sampaikan, bagaimana kalau kata tempo kita ganti menjadi kata tempo? Baiklah, saya terima. Lalu? Dan juga dalam hal kata Jakarta 170805, bagaimana agar lebih jelas kita ganti menjadi Jakarta tanggal 17 bulan 8 tahun 05. Ide yang bagus. Ada lagi? Satu lagi, Bu. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia sebaiknya diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Baiklah, kita akan memperbaikinya sekali lagi. Lebih baik begitu. Apakah Sayyidi Melik bisa mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Dengan senang hati saya bisa Bu. Ya sudah, tolong ketik dengan cepat. Baik. Ini Bung, naskah ini sudah selesai. Sekarang tinggal siapa yang akan menandatangani naskah ini? Terima kasih. Bagaimana kalau surat proklamasi ini kita semua yang menandatanganinya? Setuju. Saya menuju kepada DPR. Saya tidak setuju. Sebaiknya ada yang menandatangani itu atas nama bangsa Indonesia. Saya lebih setuju Bung Hatta dan Soekarno yang bertanda tangan. Ya sudah, itu lebih baik. Sekarang naskah sudah selesai. Sekarang yang harus kita pikirkan, di mana kita akan melaksanakan proklamasi? Kami sudah mengantar serta untuk membaca teks proklamasi. Di mana? Saya menolak. Kenapa menolak? Karena kalau kita membacakan naskah proklamasi di lapangan Ikada, pasti akan timbul bentrokan dengan tentara Jepang. Bagaimana jika Tuan Sultan Syahrir pergi ke sana untuk mengetahui aman atau tidak? Saya setuju dengan itu. Baiklah. Gawat Bu, Ada apa? bala tentara Jepang telah berkumpul di lapangan Ikada. Saya takut akan terjadi pertumpahan darah jika kita tetap melaksanakan proklamasi di sana. Mungkin lebih aman proklamasi diganti lokasi, Bung. Lebih baik kita laksanakan di rumah Bung Karno saja. Bagaimana? Saya setuju dengan saran Tuan. Baik, hubungi semuanya, beritahu semuanya bahwa lokasi proklamasi berpindah ke depan rumah saya. Baiklah kalau begitu Bu. Ya sudah, naskah sudah selesai. Kalian pulang istirahat saja. Besok kita ke rumah Soekarno. Ya, kami semua sudah lelah. Lebih baik kami semuanya pulang saja. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih atas izin Tuan. Tidak apa-apa, Tuan. Ya sudah, Tuan, kita pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami akan melaksanakan proklamasi Bang Hari. Gimana? Penjaga tetap ada kemungkinan di rumah Bung Karno atau Anda di lapangan Ikada.
Maksud kedatangan saya di sini adalah untuk memberitahukan bahwa besok akan terjadi pelepasan kemerdekaan Indonesia. Oh iya, di mana? Tepatnya ada di jalan. Bung Karno, para pemuda telah berkumpul. Maaf Bu, apakah kita akan melakukan pengibaran bendera? Sangat wajib. Itu simbol kalau kita telah merdeka. Lantas bagaimana dengan bendera? Ya, biarkan saya menyiapkan benderanya. Saya akan menyuruh Fatmawati menjadikannya sekarang juga. Ya sudah Bu, biarkan saya mempersiapkan tiangnya. Oh iya, apakah naskah proklamasi sudah bisa dibacakan? Sudah, kalian tenang saja. Berarti kita sudah bisa dibilang merdeka Bu? Ya, bisa dibilang begitu. Kalau begitu, saya pamit Bu. Ya, silakan. Tolong panggilkan Fatmawati sekarang juga. Baik Bu. Alhamdulillah. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera dan diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan Bung Supratman. Bukankah kalian belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Ya Allah, Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau Ibu yang menjadikan bendera kemerdekaan? Kalau begitu tunggu sebentar ya. Ibu hanya mempunyai kain putih dan kain merah. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sekali berusaha menyiapkan segalanya. Baik Pak. Maaf, saya terlambat Bu. Tidak apa-apa, persiapannya juga belum selesai. Persiapan untuk apa? Persiapan untuk pengibaran bendera. Ibu sedang menjahitkan benderanya, sebentar lagi sudah selesai. Permisi Bu, maaf juga mengganggu. Bisakah proklamasi ini segera dimulai? Bisa, mari kita menuju ke halaman depan. Baik Bu. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka
negara Republik Indonesia merdeka kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Halo guys, kami di mana nih? Benteng. Bukan benteng. Benteng Rotterdam. Oh. Bung Karno, tunggu apa lagi? Waktu inilah tepat bagi kita sedemakka lagi. Kita awai. Action. Katanya ada hal. Begini Modi? Ya. Lumayan. Mana kalau apa yang kita bicarakan kali ini kita berikan kembali yang bukan. Potong layarku sekarang juga, tidak usah mana. Mungkin lebih aman proklamasi dengan lokasi, Bung. Lebih baik jauh tuh kita. Oh ya, normal lah. Ayo kirim kali ya. Maaf. Kazan, Gokyaku no Jutsu. Maaf, selamat Bu. Maaf, persiapannya belum selesai. Jadi Zani mau ASMR buka puasa. Aduh ini air dingin. Bismillah dulu deh. Tentara Jepang telah berkumpul di lapangan Ikada. Saya takut akan terjadi pertumpahan darah jika kita tetap memaksakan untuk Mungkin kami mengganggu istirahat Anda. Bagaimana kalau surat proklamasi ini kita semua yang menandatangani? Saya setuju. Mengacu pada fakta Declaration of Independence, saya tidak setuju. Sebaiknya Anda dan Bung Karno yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia sebagai peserta. Saya lebih setuju Bung Hatta dan Bung Karno yang akan mendatanganinya. No. 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 Are you going to sleep? Yes, I am. Now shut up. Fuad lagi bobo. Mimpinya kayaknya. Seberapa jauh nih Fuad? Masih bernapas gini Kak. Terus ada di celananya Udah muat. Kodong, kasihan nih kodong berjemur. Terlindungi, bayangannya pisan. Lucu. Jadi joko dong.
Oh deh. Dia segigi kah? Dengan cireng. Cool. Warnanya gue itu dingin pedas ini anjing. Lo dari mana sih? Kamu tuh gue cari-cari dari dulu. Kenapa lo baru muncul sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjawab jawaban. Break shooting, makan. Bukan foto, video. Apa yang penting pamer? Iya, lagi break shooting. Hai guys, jangan lupa like, comment, subscribe. Karena rezekimu itu. Karena kalau bukan kamu, siapa lagi? Indahnya pemandangan, tingginya awan.